Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani bin anbiya wa sani wa alihi wa sahbihi. Semoga ulama ustadz wa salim masyayikh Imam Al-Ghazali masyayikh. Masyayikhina Yusuf Zayyadi yang maslahah Izam Ali Ja'far Sadiq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allah iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalal wal ikram. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi ulumihi wa kitabihi darain amin. Qala fa in qulta فإذا كان الأمر بهذه المنزلة من آفات هذه الخصال ولزوم التحفظ منها فلا بد من معرفة حقيقتها وحدها وبين لنا ذلك لنعرف كيف الطريق إلى التحفظ عنها. Sebelumnya kan sudah jelaskan, ini masih masalah hati saja luar biasa beratnya. Karena manusia itu memang punya musuh yang kuat, yang kalau bahasa kita sakti itu ya. Musuh kita itu iblis yang selalu akan mengajak kita kepada biar salah kita, biar jadi teman di neraka. Karena memang iblis sudah dipastikan di neraka. Jadi ngajak-ngajak kita. Dan dia cerdas sekali, dia hebat, tapi tentu masih kita punya yang lebih hebat lagi, yaitu kita punya Allah. Nah, itu salah satunya cara yang kita selamat ya, berlindung pada Allah. Dan juga kita tahu cara-cara untuk mengantisipasi tipu daya iblis. Di antara yang dibahas kemarin yaitu masalah hati, begitu hebatnya masalah hasad, takabur, tulul amal, istijalan dan sebagainya. Mas sudah dibahas juga, apalagi dari yang dibahas oleh dahulu oleh almarhum, sudah sangat banyak sekali. Ini sebagian akan dibahas lagi sebagian. Jadi memang iblis kuat, dia pengalaman ribuan tahun, juga anak buahnya banyak sekali. Tapi kita punya yang lebih kuat lagi, yaitu kita punya Allah yang ya tentu tidak ada apa-apanya iblis di hadapan Allah, tentu tidak. Jadi kita harus pandai-pandai mohon pada Allah, itu yang salah satu yang penting. Ya. Selanjutnya bahasan kemarin sudah bahas tentang 4 perkara yang urusan hati, yaitu tentang tulul amal, isti'jal, hasad dan juga kiber, sombong. Terus lanjutannya fa in qulta, kata beliau Imam musannif ini Imam Al-Ghazali, fa in qulta, ketika kamu berkata, ketika fa idza kana al-amru, ketika urusan ini, urusan masalah hati tadi, masalah kiber, masalah sombong, hasad, istijalul amal, bihadhil manzilati, di ini derajat, yaitu derajat yang begitu sulitnya untuk mengantisipasinya kalau secara akal ya. Min afati hadhil hisali, dari bahayanya ini, hal-hal ini, yaitu hal masalah menjaga hati itu. Waluzumi tahaffudi, dan juga wajibnya menjaga minha, dari bahaya-bahaya tersebut. Fala budda, andaikan kamu bicara ini maksudnya, kata Imam Ghazali, fala budda, maka tidak boleh tidak, min ma'rifati haqiqatiha, dari mengetahui hakikat dari hadhil hisal, yaitu 4 perkara tadi, yaitu apa tadi, tulul amal, terus isti'jal, hasad dan juga kiber ya, sombong. Wa haddiha, dan definisinya hadhil hisal. Fabayyin, maka jelaskanlah, lana, pada kami, zalika, hal tersebut, yaitu definisi dari 4 perkara tadi.
lina'rifah, supaya kami tahu kaifat tariqah, bagaimana jalan ila tahaffudi, menuju menjaga anha dari hal-hal tersebut, 4 perkara tersebut. Jadi andaikan kamu bicara, kata Imam Al-Ghazali, musannif istilahnya kitab ya, kalau kamu bicara bahwa hal itu sangat penting sekali, maka tolong jelaskan pada kami definisi daripada 4 perkara tersebut. Maka beliau akan jawab, fa'lam, maka ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, fa'lam, maka ketahuilah, anna fi kulli wahidatin, sesungguhnya di masing-masing satu, minha, dari 4 perkara tadi, tulul amal, isti'jal, hasad, dan juga kibar tadi, kalaman kasiron, ada banyak pembicaraan yang panjang, yang banyak, ada pembicaraan yang banyak. Jadi kalau mau dibahas satu persatu sebetulnya memerlukan banyak waktu, banyak lembaran-lembaran kitab yang perlu dibahas. Andaikan kalau mau diperinci betul-betul. Waqad asba'na, dan sungguh aku sudah maknanya adalah mengenyangkan, artinya sudah memanjang lebarkan ya. Asba'na itu mengenyangkan atau memanjang lebarkan al-qawla, pembicaraan fihi, dalam kulli wahidatin minha ini, fi kitabil ihya'i, dalam kitab Ihya Ulumuddin, wal asrar, dan kitab asrar, yaitu asrar muamalatuddin juga namanya, juga kitabnya Imam Al-Ghazali juga. Di sana kalau mau ingin lebih tahu perinciannya, silakan mencari di Ihya dan juga kitab Asrar Ulumuddin, Muamalatuddin ya, Muamalatuddin. Wa nahnu nadhkuru, dan kami akan menyebut hahuna, di kitab ini, ma la buddha, ma, pada hal-hal ya, hal-hal la buddha yang tidak boleh tidak, jadi yang sangat perlu sekali, min dzikrihi, yang tidak mungkin tidak boleh tidak, min dzikri, dari menyebutkan hal tersebut. Jadi saya akan sebutkan yang sangat penting sekali ya. Kalau mau perincian yang lebih luas lagi, silakan lihat di Ihya dan juga Asari, kitab Al-Asrar tadi. Wala yaqau al-ghaniyu anhu wala yaqau, dan juga tidak biasa manai Jawa ya, agak susah ya mana. Wala yaqau al-ghaniyu anhu, dan juga tidak artinya tidak bisa dihindari gitu ya. Wala yaqau al-ghaniyu anhu, tidak bisa al-ghaniyu menghindar dari hal tersebut. Artinya akan aku jelaskan hal tersebut meskipun sangat seminim mungkin, tapi tidak bisa ditinggalkan sama sekali ya, sangat penting sekali. Jadi 4 perkara tadi ya, wala yaqau, dan tidak jatuh al-ghani sumuki, artinya tidak bisa dihindari gitu ya. Artinya meskipun nama kitab ini dibikin seminim mungkin, tapi ya bisa mewakili gitu ya, minimal bisa mewakili, karena sangat penting. Maka akan saya jelaskan yang suatu hal yang tidak bisa dihindari ya. Fanaqulu, maka saya berkata, wabillahi taufik, dan dengan Allah at-taufik, pertolongan, dan dengan Allah at-taufik, ada pertolongan. Jadi memang semuanya ini tata krama dari ulama ya, para ulama yang benar, yaitu meskipun dia sudah yakin di hatinya, ada bayangan-bayangan yang mau disampaikan, sudah ada di hati beliau, tapi tetap disebutkan pertolongan kepada Allah ya. Ini tata krama yang diajarkan para, seperti ini diambil ya, ada tata krama seperti ini disebutkan. Memang sebetulnya hakikatnya ilmu itu meskipun setinggi langit sekalipun, kalau Allah cabut ya hilang semua. Anda hafal Quran sekarang alhamdulillah misalkan, tapi Allah cabut, sedetik kemudian hilang, bisa ya. Jadi kalaupun punya kemampuan ya tetap menjaga tata krama dengan Allah ya. Biasanya tidak, atau ya itulah tata krama ya. Seperti ini, boleh taufik, ini ucapan seorang yang punya tata krama tinggi, jadi Imam Ghazali. Beliau sebetulnya sudah ada di hati beliau, yang mau disampaikan sudah ada semua di dalam pikiran dari awal sampai akhir ada, tapi tetap beliau ucapkan wabillahi taufik, artinya ucapan pada Allah lah pertolongan ya. Juga urusan yang lain juga, yang urusan kita sehari-hari juga begitu. Amalu, ini bahasan yang 4 perkara. Yang pertama kan amal, al-tulul amal. Amalu, amal dengan hamzah ya, seperti angan-angan atau keinginan
atau angan-angan, ya. Bukan ain. Kalau ain itu kerjaan, perbuatan. Amalu dengan hamzah. Adapun amal, artinya tulul amal, amal yang panjang ataupun cita-cita yang kemauan bahwa ingin punya melakukan hal yang ataupun tulul amal yang enggak baik, maksudnya gitu ya. Amal adapun bahasa tentang amal atau angan-angan yang panjang. Faqala, maka telah berkata aksaru ulama ina rahimahumullah, telah berkata sebagian besar ulama kita rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semua. Amal-amal innahu iradatul hayati lil waqti al mutarakhi bil hukmi. Namanya tulul amal, ya, yang tercela adalah innahu iradatul hayati, yaitu menghendaki hidup, lil waqti al mutarakhi, pada waktu yang muttasi, yang lebar, bil hukmi, dengan memastikan, ya, saya pasti besok, misalkan ucapannya begini, saya pasti besok masih hidup. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ya. Saya nanti 1 jam lagi pasti hidup. Ini seorang muslim nggak boleh berucap begitu. Nah, ini bahaya gitu. Kadang-kadang sehari-hari kita biasa seperti itu, ya. Kadang-kadang biasa. Nggak boleh kita ucapkan saya pasti besok masih hidup, atau nanti 1 jam lagi saya pasti hidup. Itu nggak boleh kita. Karena mungkin saja 1 detik lagi kita mati. Mungkin itu. Sebagai muslim kita harus mengimani itu. Karena kuasaannya Allah tidak terbatas sama sekali, terbatas. Dan mungkin juga, tapi juga muslim juga tahu bahwa bisa saja juga kita berumur panjang. Kita niatkan dengan kebaikan-kebaikan, gitu. Kita anjurkan, ya, niatkan hidup kita untuk kebaikan-kebaikan. Termasuk, jadi di sini dikatakan untuk amal, tulul amal yang enggak baik adalah sebagian mayoritas ulama kita mengatakan bahwa adalah innahu irdatul hayati lil waqti al mutarakhi bil hukmi, ya. Namanya tulul amal adalah menghendaki, artinya ingin hidup pada waktu yang lebar, yang tapi dengan memastikan, bil hukmi, dengan memastikan bahwa saya pasti besok masih hidup. Ini nggak boleh. Harusnya dengan insya Allah, gitu ya, kalau Allah menghendaki. Atau kalau memang di dalam ilmu Allah, aku ini masih hidup, aku akan berbuat begini-begini, ya. Misalkan saya besok akan saya pastikan besok saya akan datang ke rumah Anda. Itu seharusnya nggak boleh ucapan itu. Insya Allah saya datang, itu ngerti itu, ya. Insya Allah saya akan datang. Terus insya Allah saya akan kerjakan tugas saya. Atau besok insya Allah saya akan bayar utang saya, misalkan itu. Terus diganding dengan ucapan insya Allah, masyiatillah. Jadi tulul amal adalah memastikan hidup dengan waktu tertentu, dengan memastikan, tidak digandengin, tidak dibarengi, tidak dilapisi dengan ucapan insya Allah. Jadi insya Allah itu dalam Islam sangat luar biasa. Jadi bisa menjadi amalan biasa jadi luar biasa. Tapi juga jangan lupa, insya Allah di sekeliling kita kadang diucapkan untuk alasan untuk tidak datang. Bukan, kalau seorang muslim, insya Allahnya seorang muslim yang benar adalah dia berencana betul datang pada hal tersebut. Misalkan saya berjanji, saya besok saya akan datang ke rumah Anda, insya Allah. Maksud saya adalah saya pasti akan datang. Cuma saya tidak tahu saya masih hidup enggak, saya bisa datang enggak, bisa saya mampu enggak datang ke rumah Anda. Dan maka dilapisi dengan atau digandeng dengan ucapan insya Allah. Jadi insya Allah ini yang asli harusnya seorang muslim. Misalnya seorang muslim adalah dia akan melaksanakan hal tersebut, cuma dia tidak tahu pasti bisa enggak saya melaksanakan hal tersebut, ya. Apakah bisa enggak, masih punya nyawa enggak saya sampai besok itu, maka diucapkan dengan insya Allah. Atau kalau memang dalam ilmu Allah aku masih hidup atau bisa melaksanakannya, itu ya. Jadi tulul amal yang enggak baik adalah yaitu tadi, malah ingin atau menghendaki punya umur tertentu dengan memastikan, ya. Padahal itu enggak boleh seorang muslim, ya. Selanjutnya, ya. Mana tadi? Astagfirullahaladzim. Wa qasrul amal, adapun pendek angan-angan, ya, qasrul amal sebaliknya tulul amal, tarkul hukmi fihi, yaitu meninggalkan, memutuskan fihi dalam waktu mutarakhi tadi, ya. Kalau ini yang baik, benar kalau ini qasrul amal. Sedangkan qasr amal atau amal yang pendek atau
angan-angan yang pendek adalah tarkul hukmi, meninggalkan, memastikan fihi dalam waktu tersebut. Artinya ya bisa saja saya besok, saya insya Allah kalau saya hidup besok sampai besok saya, atau meyakini nanti tahun depan kalau saya masih hidup misalkan, atau insya Allah tahun depan saya mau haji misalkan, itu nggak apa-apa seperti itu, dengan ucapan insya Allah setelah lulus dari MA misalkan saya akan kuliah misalkan, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Bahkan insya Allah saya akan kuliah sampai doktor, nggak apa-apa itu, nggak ada masalah itu. Yang nggak boleh adalah saya pasti nanti kalau sudah lulus aliyah saya pasti akan kuliah. Nah, sampai kapan? Seperti yang padahal itu nggak boleh ya. Yang biasa memastikan umur itu adalah hanya Allah saja. Apakah hal ini akan melemahkan semangat seorang? Tidak, malah baik saja. Bahkan langkah selanjutnya dalam kehidupannya dia akan tertata dengan baik. Karena dia tahu, seorang muslim itu tahu bahwa sewaktu-waktu umurnya akan habis. Tapi juga bisa saja umurnya sampai 100 tahun misalkan, mungkin saja. Ya. Wa qasr amal tarkul hukmi fihi, yaitu sedangkan yang qasr amal yang atau angan-angan yang pendek tadi, yang baik adalah meninggalkan menghukumi pada waktu tersebut. Dia punya rencana ataupun punya keinginan untuk umur panjang, tapi tidak memastikan insya Allah, atau melakukan saya kalau besok masih insya Allah besok saya akan datang dengan ucapan insya Allah. Ini kan bi an tuqayyidahu bil istisna'i. Caranya bagaimana? Yaitu bi an tuqayyidahu dengan gambaran dia qayyidi, dia batasi dengan istisna, yaitu pengecualian bi masyiatillah, dengan kehendak Allah. Itu tadi insya Allah tadi. Saya besok akan datang ke Anda insya Allah ya, saya akan datang ke Anda kalau Allah menghendaki. Artinya saya masih punya umur, saya masih diberi kekuatan untuk jalan, itu namanya tuqayyidahu bimasyiatillah. Ini gak apa-apa ya. Tadi juga selanjutnya insya Allah kalau saya sudah lulus MA saya akan kuliah, insya Allah saya setelah S1 saya akan S2, itu gak apa-apa dengan syarat bimasyiatillah tadi ya. Jadi sedikit saja bedanya, yaitu tuqayyidahu dan tidak menghukumi bahwa saya pasti hidup, saya pasti. Nah, itu yang salah ya. Dan itu juga jadi pembeda antara benar dan tidak, dosa dan tidaknya nanti. Baca. Sebentar. Wa bi an tuqayyidahu bil istisna'i bi masyiatillah wa ilmihi, dan ilmunya Allah. Jadi ucapannya begini, andaikan saya besok masih dalam ilmu Allah, dalam pandangan Allah saya masih akan hidup, saya akan lakukan ini, gak apa-apa itu. Fi dzikri, dalam sebutannya, dalam hati misalkan saya akan lakukan ini kalau memang aku masih diberi umur oleh Allah misalkan, itu boleh saja ya, tadi setahun depan kalau saya diberi umur saya akan lakukan ini, itu boleh, bukan tulul amal namanya itu ya. Maksud tadi sampai saya akan kuliah sampai S3 kalau saya oleh Allah diberi umur dan diberi dan seterusnya, itu boleh saja. Yang nggak boleh ya beda sedikit saja ya, itu tadi ya, kadang pekerjaannya sama tapi dengan niat yang nggak sama, lain, satunya dapat pahala besar, satunya dapat dosa ya. Ini perlunya kita belajar. Au bisyartis salahi, atau dengan syarat bagus fil iradati, dalam kemauannya ya. Faidan, maka karena itu ya tadi saya kalau melakukan, saya diberi umur saya akan melakukan kebaikan ini dan sebagainya. Faidan, maka karena itu, karena bahwa tulul amal Allah tadi, yaitu yang namanya tulul amal atau tulul amal adalah yaratul hayati lil waqti mutarakhi bil hukmi, yaitu sedangkan qasr amal adalah tarkul hukmi fihi dan tuqayyidahu bil istisna'i bi masyiatillahi wa ilmihi. Karena itu indakarta, ketika kamu menyebutkan hayataka, hidupmu, bi anni aisyu ba'da nafasin sanin, bahkan gini ya, jika kamu menyebutkan hidupmu bi anni aisyu, dengan bahwa saya akan hidup setelah ba'da nafasin sanin, setelah nafas yang kedua, karena nafas saya pastikan, saya ucapkan ya, saya akan masih hidup setelah nafas kedua. Bagaimana hukumnya? Bi'aisyu ba'da nafasin sanin au sa'atin saniyatin, atau waktu yang kedua, sekarang jam 4 ya, saya masih hidup, berarti jam 5 saya pasti hidup. Ucapan ini ya, bagaimana ini hukumnya? Saya cuma contohkan aja ya.
Itu lafadznya ada yang nggak pas itu. Au yaumin ya. Aman betulkan yang ya, lihat di syarah tadi bukan yamin tapi au yaumin ya. Aman tulis di pinggir. Kalau sawab au yaumin sanin gitu ya. Nah, biasanya yang saya lihat syarah tadi au yaumin sanin ya. Au yaumin sanin atau dia meyakini hidup pada hari kedua. Sekarang hari Selasa. Besok hari Rabu. Saya pasti besok masih hidup. Bil hukmi, dengan menghukumi, memastikan, saya pasti ya. Wal qati, dan juga memastikan. Fa anta, maka kamu amilun, maka kamu dikatakan orang yang tulul amal kalau begitu. Saya setelah napas yang kedua ini saya pasti hidup. Saya nanti jam 6 saya pasti hidup, atau jam 5 nanti saya pasti, atau besok saya pasti hidup. Itu termasuk pada golongan kategori orang yang tulul amal namanya ya. Tidak diganjel dengan insya Allah gitu ya. Ini termasuk amal, apa, tulul amal namanya. Mana tadi? Astagfirullah. Wadzalika, kalau hal itu terjadi, artinya kamu memastikan masih hidup tanpa diganjel dengan insya Allah tadi, minka, darimu adalah maksiatun, maksiat pada Allah. Kenapa? Idhuwa hukmun alal ghaibi. Karena hal tersebut memastikan dia hidup pada menit kedua atau jam kedua atau hari kedua, itu adalah menghukum suatu hal yang gaib ya, yang belum terjadi adalah gaib ya. Suatu hal yang belum terjadi itu namanya hal yang gaib. Fa in qayyatahu, nah ini bedanya. Fa in qayyatahu, ketika kamu mengqayyiti atau membatasinya ya, bil masyiati, dengan kehendak, wal ilmi minallah, dan ilmu dari Allah. Fakulta, maka kamu berkata, aisyu insyaallahu, saya akan hidup setelah menit kedua ini, atau detik kedua ini, atau jam kedua, atau sampai besok, bahkan setahun ya misalnya. Ini dengan ucapan saya akan hidup sampai insyaallah, atau in alimallah, ini juga namanya takyid dengan ilmillah, ilmi minallah, yaitu au in alimallah, kalau Allah mengetahui, atau dalam ilmu Allah ya, an aisyah, saya akan hidup. Kalau ini yang kamu diganjeli dengan ucapan tadi insyaallah atau fi masyiatillah tadi, faqad kharajta, maka kamu telah keluar an hukmil amali, dari hukum tulul amal ya, dari hukum angan-angan yang panjang ya, karena kita tidak tahu ya. Dan itu bukan hanya ucapan saja, tapi ya harus diyakini dalam hati bahwa kalau Allah menghendaki pada napas yang kedua nanti ya, sekarang napas lagi, bisa jadi saya mati, bisa jadi juga jam kedua nanti, sekarang jam 4, nanti jam 5, bisa jadi Allah mati, atau nanti besok, atau lusa. Kalau Allah ucapan insya Allah itu betul-betul yakin, bukan cuma sekedar hiasan bibir saja, itu keluar dari hati. Nah, itu yang harus diusahakan ya, harus diusahakan. Itu hukum al-ghaibi. Fakhrajta an hukmil amali wa wasifta, dan kamu kalau melakukan hal itu, wasif, dan kamu disifati bitarkil amali, dengan meninggalkan tulul amal ya, atau panjangnya angan-angan yang gitu ya. Artinya sudah dengan tadi, sekali lagi praktiknya ya biasa saja, cuma beda ucapan saja. Tapi juga sekali lagi bukan hanya ucapan ya, tapi dengan diresapi bahwa saya, kalau Allah akan hendaki aku hidup ya hidup, enggak ya gitu. Itu harus diyakini. Sekali lagi, apakah itu melemahkan kita untuk belajar? Masa bikin kita malas belajar? Seharusnya tidak ya, seharusnya tidak. Kalau memang jadi sebab Anda malas belajar, itu masalahnya di Anda, bukan di ilmunya ini, enggak. Justru harusnya akan jadi semangat ya. Sekarang kesempatan saya beramal, saya akan gunakan amal tadi, kesempatan tadi, yaitu belajar gitu ya. Kalau di pesantren, kalau nanti ya belajar dan beramal ya, tidak malas-malasan lagi, harusnya malah jadi semangat gitu ya. Harusnya begitu, bukan malah wah bisa jadi saya besok mati. Belum tentu juga, bisa jadi kamu kalau sekarang nggak belajar ya besok juga bisa jadi mungkin mati ya, bodoh terus nanti kalau sekarang nggak belajar. Jadi sekali lagi, kita meyakini hal tersebut malah akan jadi membuat kita baik, dan juga punya prinsip yang kuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan seharusnya ya. Ya semoga kita bersama-sama. Saya juga masih belum, harus belajar juga.
tadi. Wa kadzalika, dan juga termasuk maksiat juga in aradta, ketika kamu menghendaki hayataka, hidupmu, lil waqti sani, bagi pada waktu yang kedua, qat'an, dengan memastikan bahwa saya pasti hidup pada sekarang jam 4 ya, saya pasti jam 5 masih hidup, dengan memastikan ya, tanpa menisbatan pada kehendak Allah, maka sudah itu sebuah kesalahan juga, maksiat juga. Fa anta amilun, maka kamu termasuk orang yang tulul amal namanya. Tapi wa in qayyadta, dan kalau kamu mengqayyidi, membatasinya ya, iradataka, pada kemauanmu tadi, bisyartis sholahi, dengan syarat kebagusan, kharajta, maka kamu akan keluar an hukmil amali, dari hukum tulul amal. Wa usifta, dan kamu disifati biqasil amal, dengan qasr amal atau angan-angan yang pendek. Min haisu taraktal hukma, dari segi min haisu, dari segi tarakta al hukma fihi, kamu meninggalkan hukma, menghukumi atau memastikan fi, dalam perbuatan tadi, perbuatan yang akan dilakukan. Maka selanjutnya fa'alaika, maka ilzam, maka kamu seharusnya bitarkil hukmi, dengan meninggalkan menghukumi, fi dzikril baqai, dalam menyebut ke baqa itu ketetapan, abad, langgeng, kelanggengan, keabadian ya, ataupun ya masih hidup, sebaliknya fana ya, kalau fana itu rusak, dalam menyebut ke bahasa Indonesia apa, tetap ya, masih, artinya tidak rusak, masih hidup maksudnya baqa itu. Wa iradatihi, dalam dan menghendaki baqa tadi, yaitu maka harus kita, maka tidak boleh kita menghukumi dalam bahwa saya pasti masih hidup pada jam sekian, diganti dengan harus ataupun saya pastikan aku lakukan hal ini, tidak dibarengi dengan insyaallah atau in kana fi ilmillah ya. Wal muradu bi dzikri, dan yang dikenal dengan zikir tadi, menyebut tadi, yaitu zikrul qalbi, sebutan dalam hati. Jadi enggak harus tiap ucapan diucapkan saya pasti akan lakukan ini, apa namanya, fi ilmillah ya, harus diucapkan dalam hati. Yang paling penting adalah dalam hati kita, bahwa kalau memang saya masih hidup, saya akan lakukan ini insyaallah, atau dalam ilmu Allah saya masih hidup, saya akan lakukan ini, itu enggak apa-apa ya. Bahkan tadi yang ini juga mungkin kita belum biasa, yaitu tiap detik ya, ataupun tiap nafas kita, bisa jadi nafas yang kedua kita akan mati, mungkin saja ya, nggak kurang kalau orang muda yang misalkan yang umurnya masih muda, bahkan bayi sekalipun meninggal, nggak kurang dari kita, dari manusia ya. Yang umurnya panjang sampai 100 tahun bahkan lebih ada juga ya. Tentu yang rata-rata 70-60 juga banyak ya. Jadi kalau dikembangkan ke sana ya gak ada yang gak mungkin. Sekali lagi kalau itu bikin kita jadi malas, itu masalahnya di kita, bukan masalah di ilmunya ya. Itu di arah kita. Maka kita harus tahu ini. Yang terjadi akan apa ya? Kebaikan sebetulnya. Kalau orang itu semua tahu bahwa dia akan mati sewaktu-waktu dan bertanggungjawabkan semua perbuatannya, dunia akan aman kalau bisa itu. Akan baik semua orang. Gak ada orang nipu, gak ada orang nyakiti teman-teman, gak ada orang yang benci, dengki. Begitu kalau itu terjadi. Kalau artinya esensi dari Islam itu diamalkan, ya dunia ini aman sekali ya. Semuanya serba indah gitu ya, akan bisa diamalkan, bukan malah sebaliknya. Dan sisi lain juga tahu bahwa bisa jadi kita nggak lama di dunia, nanti akan berkarya sebaik mungkin untuk diri sendiri dan sekitarnya, gitu. Seharusnya begitu, berarti dalam kebaikan, berkarya untuk umat ya. Dan karena kita tahu juga bahwa amal perbuatan kita yang bermanfaat untuk orang lain itu akan jadi amal jariah buat kita. Kita melakukan kebaikan, terus kebaikan tadi manfaat untuk orang lain sampai kita mati pun dia akan jadi kebaikan untuk orang yang sudah meninggal tadi. Seperti kita ngaji sekarang ini, meneruskan kitab yang dibaca Kiai Ja'far, insyaallah semoga jadi amal bagi beliau juga, jadi kiriman untuk beliau kebaikan. Bidzikri itu Rabbi. Sumul maradu minhu
at-tawtinu an zalika. Lantas yang dikehendaki dari takrir tadi yaitu menetapkan at-tawtinu ala zalika, yaitu takrirul qalbi wa tamhidihi, yaitu menetapkan dalam hati untuk tarkil hukmi fi dzikril baqa, ya. Tidak hanya menyebutkan dia masih hidup itu, jangan sampai memastikan, ya. Ya tadi kalau mengatakan besok saya akan lakukan ini, jangan lupa insyaallah. Jangan lupa kalau memang dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah masih hidup, aku akan lakukan ini, ya. Kalau memang sampai saya kira itu sampai sampai umur panjang pun di antara keluarga kita kan ada, ya, umur panjang. Jadi gak, bisa saja, ya. Juga di antara keluarga kita yang umurnya pendek juga ada, ya. Sekali lagi harusnya itu jadi pendorong kebaikan, bukan malah jadi malas. Sekali lagi wa tasbiti lil qalbi alaihi, dan menetapkan bagi hati alaihi pada tarkil hukmi fi dzikril baqa. Tidak boleh di hati kita harus ditancapkan, jangan sampai kita menetapkan hati ini untuk takit untuk jangan sampai kita al hukmu fi dzikril baqa, bahwa dalam kehidupan kita akan pasti ada umur panjang, ada umur tertentu tanpa masyiatillah. Itu jangan sampai kita, karena itu adalah maksiat bagi kita. Bahwa kita mungkin umur panjang, sangat mungkin sekali, ya, sangat mungkin sekali. Tapi jangan lupa untuk menggandeng dengan masyiatillah, insyaallah. Fa faham dzalika, maka fahamlah kamu dzalika pada hal tersebut, rasyidan, dengan dapat petunjuk, insyaallah, kalau ketika Allah menghendaki, azza maha menang Allah wa jalla ma'akum. Sumal amalu wallahu alam. Ya Rabbi bihusni ri'ayah